Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan ikhwas sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai mempelajari sebuah matan yang ringkas membahas tentang ilmu sorof, ya. Nama kitabnya adalah Matnul Bina'i wal Asas, ya, matan yang ringkas cocok untuk pemula di dalam mempelajari ilmu sorof. Dan buku ini telah ada tambahannya, ada tahqiq, ada ta'liq oleh Abu Ziyad Muhammad ibn Sa'id al-Buhairi, ya. Ada nanti tambahan berupa al-mabadi' al-asharah, ya, 10 hal yang mendasar, ya, permulaan yang harus dipahami oleh setiap orang yang hendak memahami atau mempelajari sebuah cabang ilmu, ya. Ini mukaddimah dari al-muhaqqiq. Taib. Awalan, yang pertama, ya, mabadi'u ilmi tasrif, beberapa permulaan, beberapa dasar, ya, hal dasar yang harus dipahami di dalam mempelajari ilmu tasrif, ya. Jama'atuha fi baitaini, yang aku himpun di dalam 2 bait syair. Innal babadi fa'rifanna 'asharah haddan wa mawdu'an khudhan fa thamarah hukmun masailun wa wad'un ustumid ismun wa nisbatun wa fadlun u'tumid. Maka di sini disebutkan, ya, sesungguhnya ada 10 hal dasar yang harus dipahami, ya. Ada asyarah, ada 10. Yang pertama haddan, ini definisi, wa mawdu'an, objek pembahasan, fa thamarah, ini tujuan atau hasil dari mempelajari sebuah ilmu, ya. Hukmun, ini hukum mempelajarinya apa. Masailun, pembahasan ilmu tersebut apa. Wad'un, ini pencetus awal ilmu tersebut, ya. Siapa orang yang pertama menulis tentang ilmu tersebut, ya. Ustumid, ini landasan ilmu itu apa, atau dasar sumbernya apa, ya, diambil dari mana sih, gitu. Ustumid, istimdad. Taib. Ismun, nama ilmunya apa. Nisbatun, ini dinisbatkan kepada ilmu apa. Wa fadlun, keutamaannya apa sih. Nah, ini ada 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Yang pertama, ya, hadduhu, definisinya apa, ya. At-tasrifu fil lughah, tasrif secara bahasa, definisinya adalah yuradu bihi at-tahwilu wat-taghyiru wal bayan, ya. Jadi tasrif itu secara bahasa artinya adalah at-tahwil, perubahan, ya. Wat-taghyir wal bayan, ya, ini sama, taghyir itu perubahan juga, ya. Wal bayan, penjelasan. Wat-tafsil, sesuatu yang detail, ya, yang mendetail atau yang terperinci. Wat-taqsim, kemudian pembagian. Wa ghairu dzalika minal ma'ani, dan makna lainnya, ya. Jadi tasrif, kalau kita tanyakan kepada orang Arab yang dulu sebelum datangnya Islam, gitu, ya. Jadi kata tasrif itu sama dengan tahwil wa taghyir. Maksudnya adalah tahwil wa taghyir, perubahan, ya, perubahan. Secara istilah,
Tasrif secara istilah adalah diambil dari perkataan Ibnu Hajib, ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim allati laysat bi i'rab. Ilmu dengan dasar-dasar ya atau pondasi-pondasi, asas-asas, yu'rafu biha, diketahui dengannya, ahwalu abniyatil kalim, keadaan bangunan sebuah kata. Keadaan bangunan sebuah kata allati laysat bi'irab, yang bukan i'rab, yang bukan i'rab. Jadi yang dibahas adalah bangunan sebuah kata selain i'rab. Ya. Apa itu? Maka di sini dijelaskan faqauluhu ilmun bi usulin, ya. Mengilmui dasar-dasar, pondasi-pondasi, maksudnya adalah qawaid ilmi tasrif, yaitu kita memahami kaidah-kaidah ilmu tasrif. Jadi ilmu sarf itu ya kita mempelajari kaidah-kaidah ilmu tasrif yang mana yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim, diketahui dengannya keadaan bangunan sebuah kata. Ay yu'rafu biha hayatul kalimatil arabiyyah, ya. Diketahui dengannya keadaan sebuah kata dalam bahasa Arab, ya. Sebuah kata Arab dari sisi min haitsu al-harakat was-sakanat wa adadul huruf wa tartib, ya, dari sisi harakatnya, ya, jadi harokat sebuah kata, kemudian sakanatnya, kemudian yang mana sih huruf yang sukun, ya, mana huruf yang berharokat, mana huruf yang sukun. Nah, itu dipelajari di ilmu sharaf atau ilmu tasrif. Kemudian jumlah huruf, ya, apakah jumlahnya 3 atau 4, ya, wa tartib, kemudian urutan sebuah huruf dalam kata. Nah, itu dipelajari di ilmu sharaf. Kemudian walitilisat bi i'rab, yang bukan i'rab. Apa maksudnya? Kharaja bihi ilmu nahwi, keluar dengannya ilmu nahwu, ya. Jadi ada ilmu sharaf, ada ilmu nahwu, ya. Dan ini cabang ilmu yang berbeda, ya. Pembahasannya sama, membahas terkait dengan bahasa, ilmu bahasa. Akan tetapi kalau nahwu itu dia pembahasannya i'rab. Ya, i'rab itu adalah perubahan akhir kata, ya. Perubahan akhir kata. Di sini kata penulis li'anna ilmu tasrif, ya, karena ilmu sharaf itu ya bahatsu fi awailil kalim wa awasitihi, membahas awal sebuah kata dan pertengahannya, ya. Jadi awal bangunan sebuah kata dan pertengahannya itu dibahas di dalam ilmu tasrif. Bi khilafin nahwi, ya. Beda hal dengan ilmu nahwu. Fahuwa ilmun yabhathu fi awakhiril kalim. Nahwu itu membahas akhir kata. Membahas akhir kata, bukan awal, bukan awalan, bukan pertengahan, tapi akhirnya, yang di akhir, ya. Baik, min haitsu i'rab, min haitsu al-i'rab wal bina. Yang dibahas adalah apakah dia i'rab atau dia bina, apakah mu'rab atau mabni. Mu'rab itu yang akhir katanya bisa berubah-berubah, ya, bisa fathah, bisa dhammah dari harakatnya gitu, ya. Jadi bisa berubah. Kalau yang bina, mabni itu dia tidak berubah akhir katanya. Nah, itu dipelajari di ilmu nahwu, ya. Waqad yashtariku at-tasrifu ma'an nahwi lakin la min haitsu al-i'rab wal bina. Ya. Bisa jadi ilmu sharh dan ilmu nahwu itu membahas sebuah pembahasan yang sama, ya. Akan tetapi la min haitsu al-i'rab wal bina. Tetapi tidak di dalam pembahasan i'rab dan bina. Wa innama min haitsul idgham, bisa jadi pembahasan yang sama itu adalah dari sisi
al-idgham atau hadfu ahadis sakinain. Al-idgham itu adalah bergabungnya dua huruf, ya. Itu idgham. Atau hadf ahadis sakinain, dihapusnya salah satu huruf yang sukun. Nah, bisa jadi dalam pembahasan ini itu bercampur padanya ilmu sarf dan ilmu nahwu, ya, dibahas dalam ilmu sarf dan juga dibahas di dalam ilmu nahwu. Ini definisi dari Ibnul Hajib. Qala Az-Zanjani, ya, berkata Az-Zanjani, huwa tahwilul aslil wahid ila amthilatin mukhtalifatin li ma'anin maqsudatin la tahsul illa biha. Perubahan, ya, ilmu saraf adalah tahwil, perubahan aslil wahid, ya, satu kata dasar ila amthilatin mukhtalifah, kepada contoh yang beragam, ya, lima'anin, karena makna maksudah yang ditujukan, la tahsul illa biha, tidak bisa tercapai kecuali dengan perubahan tersebut, ya. Jadi perubahan sebuah kata itu memiliki faedah, tujuan, yaitu perubahan makna, ya. Kalau tidak dirubah bentuk katanya, maka tidak akan tercapai makna yang diinginkan, ya. Wa hadzal haddul ilmiyyu at-tadbiqiyya, inilah definisi dari ilmu nahwu, ya, perubahan dari satu kata dasar kepada bentuk kata yang berbagai macam, yang beragam, karena kita menginginkan sebuah makna yang berbeda. Di setiap katanya itu memiliki makna yang berbeda. Baik. Fa qauluhu tahwilul aslil wahid, ya, perubahan satu kata dasar, ai kullu aslin yaqbalu an yatahawwal, setiap kata dasar yang menerima untuk berubah, karena ada beberapa kata yang tidak bisa untuk dirubah, ya. Jadi ternyata tidak setiap kata itu bisa ditasrif, ya. Jadi nanti kita akan memahami ada kata-kata yang tidak bisa untuk ditasrif, ya. Fayashmalul masdar alladhi huwa asl mushtaqat ala madhhab al-basriyin, ya, maka hal ini mencakup masdar yang itu merupakan kata dasar setiap kata turunannya, ya, setiap kata pecahannya. Ini menurut madhab al-basriyin, ya. Madhab para ulama bahasa dari Basrah itu melihat bahwasanya kata dasar itu adalah masdar. Masdar itu kata dasar, ya. Wa yasmul ism mansub ilaihi, ya, dan itu mencakup setiap isim yang dinisbatkan kepadanya. Wal ismul ladzi yusanna wa yujma, dan setiap isim yang dirubah menjadi bentuk musanna, bentuk double yang bermaknakan dua, wa yujma, dan yang bermaknakan banyak, ya. Jadi ada perubahan, ada perbedaan antara isim yang maknanya satu dan isim yang maknanya dua, atau yang sifatnya jamak, ya. Wal ismul ladzi yusaghar, dan isim yang yusaghar, yang memberikan makna kecil, ya, memberikan makna kecil, ya. Fahadha kulluh dakhilun fi qawlihi al-aslul wahid, maka ini masuk ke dalam perkataannya al-aslul wahid, ya. Intinya adalah aslul wahid itu, ya, menurut mazhab Basriyin, ya, adalah al-masdar, dan ada mazhab lain mengatakan kata dasar itu bukan masdar akan tetapi fi'il madhi, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian illa amthilatin mukhtalifatin li ma'anil maqsudah, perubahan kepada beberapa contoh yang beragam untuk sebuah makna
sebuah makna yang diinginkan. Contohnya apa? Darb, ya, ini pukulan. Hadza masdar, ya, ini kata masdar. Ini kata dasarnya nih, darb. Maka dia akan pecah menjadi beberapa bentuk. Ya, salah satunya adalah madhi, berubah menjadi fi'il madi. Ya. Doroba, ya, memukul. Memukul di waktu yang telah berlalu, ya, doroba. Bisa berubah menjadi mudhari', yadribu, sedang memukul, atau kata perintah idrib, ya, pukul, gitu, kata perintah, ya, atau pukullah, gitu. Daribun, ya, ini yang memukul, orang yang memukul. Atau isim maf'ul, madrubun, yang dipukul, ya. Daribun yang memukul, madrubun yang dipukul. Ila ghairi dzalika minal mustaqqat, dan kepada bentuk lainnya dari pecahan kata ini, ya. Jadi ini hanya sebagian yang disebutkan. Nanti ada perubahan yang lainnya, ya. Fal masdar aslun wahidun wa kullu mithali min al-amthilati al-muhawwal ilaiha lahu ma'nan. Jadi kata dasarnya adalah masdar dan akan berubah menjadi beberapa kata yang setiap katanya itu memiliki makna tersendiri, ya. Fal madi, maka fi'il madi itu beda dengan yang mudhari'. Yang mudhari' beda dengan yang amr. Yang amr beda dengan isim fa'il. Isim fa'il berbeda juga dengan isim maf'ul, dan seterusnya. Dan contoh lain, Zaid. Ya, kata Zaid apabila kita mutsannakan atau kita jamak, ya, mutsanna itu yang bermaknakan dua, jamak itu yang banyak, maka dia akan berubah menjadi Zaidan. Zaid itu satu orang. Kalau Zaidnya ada dua orang, maka kita katakan Zaidan. Ya, kalau banyak maka Zaidun atau Zuyud. Ya, ini apabila Zaidnya banyak, ya. Apabila dinisbatkan, ya, maka kita katakan Zaidiyun. Ya, ini penisbatan, Zaidiyun, ya. Apabila ditasghir, ya, memberikan makna pengecilan, ya, maka Zuyaidin, ya. Ini Zaidnya masih kecil, gitu. Maka Zuyaidin, ya. Contohnya misalkan kitab itu buku, tapi buku yang kecil itu kutaib, kutaibun, buku yang kecil. Fazaidun aslun wahidun wa kullu mithalin min al-amthilati al-muhawwal ilayhi lahu ma'nan yakhtalifu an ghairihi. Maka di sini asal katanya adalah Zaid, dan dia bisa berubah menjadi beberapa bentuk yang itu sesuai dengan makna yang diinginkan, dan setiap makna dan setiap kata itu memiliki makna yang berbeda-beda. Wa qawluhu la tahsul illa biha, yani la tahsul al-ma'ani la bihadhihi al-amthilati al-mutanawwi'ah. Illa bihadhihi al-amthilati al-mutanawwi'ah, yang tidak akan bisa berubah makna tersebut kecuali dengan perubahan kata, ya. Ya, ini definisi dari ilmu sharaf. Kesimpulannya adalah ilmu sharaf itu membahas perubahan bangunan sebuah kata, ya, yang mana perubahan itu memiliki faedah, yaitu perubahan makna. Ya, berubahnya kata itu menunjukkan ada perubahan makna, ya. Baik, mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.